Halo semua, welcome back di Iktus Digital Service. Ya, kita masih dalam tema yang besar kita, yaitu Liberating the Others. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu Liberating the Alienated, yang akan dibawakan oleh Kayla. Sebelum masuk ke sharing, aku mau kasih tahu kalau Iktus itu punya konten-konten lainnya. Yang pertama, yaitu Iktus Daily Devotion, yaitu renungan harian yang ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi Prodi Teologi STT Ekumene Jakarta. Nah, yang kedua ada Iktus Webinar, yaitu webinar teologi yang diadakan secara rutin tiap bulannya, yang mana itu mengundang pembicara-pembicara yang expert di bidangnya masing-masing. Dan yang terpenting dari program-program Iktus dapat diakses secara gratis. Untuk teman-teman yang mau lebih tahu Iktus, mau nggak ketinggalan konten-konten dari Iktus, program segala macamnya, boleh ikuti kita di Instagram di @iktus.community. Tanpa berlama-lama, mari kita dengar sharing dari Kayla. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Iktus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Dia pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Tiada pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
Sobat Iktus, senang banget hari ini kita bisa sharing bareng lagi di Iktus Digital Service. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin memulai sharing dengan sebuah fakta kehidupan yang menurutku nggak bisa kita hindarin sebagai seorang manusia. Nah, fakta kehidupan yang aku maksud adalah grafik kehidupan kita sebagai manusia, teman-teman. Yang pastinya menurutku grafik kita itu akan fluktuatif sekali, akan ada naik turunnya. Jadi artinya manusia itu akan memiliki kehidupan yang ada saat dimana dia akan di atas, tapi ada juga di saat dimana dia harus di bawah. Ada up and down-nya gitu ya. Ada masa jayanya, tapi juga akan pasti merasakan masa sukar atau masa sulitnya. Nah, tapi teman-teman, masa sukar dan masa sulit seseorang itu tergantung pada pribadinya sendiri ya. Masa sukar seseorang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Ada yang merasa kayak seseorang itu bisa merasa sukar ketika dia tidak memiliki perekonomian yang stabil. Nah, ini biasanya buat mereka yang sudah tidak hidup dengan orang tuanya, mereka yang udah hidup sendiri ya, tidak dibiayai oleh orang tuanya. Tapi ada juga ternyata teman-teman yang merasa ini adalah masa sukarnya gitu, karena dia merasa sendiri ternyata. Dia merasa dia nggak diterima, dia merasa dia ditolak oleh komunitasnya, oleh lingkungannya, bahkan oleh keluarganya. Dia merasa dia ditolak. Dan perasaan ditolak ini biasanya ya terjadi pada kasus pertama bagi mereka yang udah memiliki sakit hati di masa lalunya. Akhirnya mereka merasa mereka ditolak gitu. Tetapi bisa juga perasaan ditolak ini yang membuat adanya luka di hati mereka gitu ya. Membuat ada luka yang akhirnya membuat mereka ya udah nih, kita kayaknya ngapain sih hidup? Ngapain sih kita hidup? Kita ditolak kok di sini. Ngapain sih kita ada? Kenapa Tuhan menciptakan kita, orang ciptaan yang lain aja, sesama kita aja nggak menerima kita di sini? Yang akhirnya perasaan ditolak, perasaan terasingkan ini, merasa ditolak, tidak dihargai, ini akan ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah sharing dengan judul Liberating the Alienated. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan sehingga kami dapat mendengarkan sharing bersama Tuhan kali ini, dan kiranya sharing yang dibawakan ini berasal daripadamu dan bisa kami terapkan di kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, liberating the alienated. Liberating the alienated. Dari artinya teman-teman, liberating itu berarti memerdekakan ya, atau membebaskan. Sedangkan alienated atau terasingkan ini dalam Cambridge Dictionary, terasing atau alienated ini merujuk pada pertama, perasaan di mana seseorang itu merasa ditolak oleh komunitasnya dan merasa dirinya ini bukan bagian dari suatu kelompok tersebut. Nah, ini yang aku ceritain tadi ya. Dan yang kedua, alienated ini juga menurut Cambridge Dictionary itu berarti perasaan di mana seseorang merasa kesepian, tidak lagi ada yang mendukung atau setuju dengannya. Seperti fakta yang udah aku ceritain di awal tadi ya, gimana seseorang itu merasa dirinya gak diterima gitu di sebuah lingkungan. Nah, ternyata itu juga bisa menjadi titik rendah atau masa sulit, masa sukar bagi seseorang. Biasanya terjadi di anak muda loh teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Bagaimana posisi kita? Respon kita terhadap mereka, teman-teman? Bagaimana cara kita memperlakukan mereka? Mereka yang tadi aku bahas, mereka yang alienated, mereka yang terasingkan, mereka yang merasa ditolak, mereka yang denial akan hidupnya, mereka yang gak mau hidup lagi gitu. Gimana sih caranya kita memperlakukan mereka? Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Aku baca sekali lagi ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Garis bawahi kata saling memperhatikan teman-teman. Kita harus saling memperhatikan.
bukan cuman bagi mereka yang kaya, bukan cuman bagi mereka yang privilege, bukan cuman bagi mereka yang menguntungkan bagi kita, tapi sebaliknya juga bagi mereka yang terasingkan ini, kita harus memperhatikan mereka, teman-teman. Kita harus memperhatikan mereka yang merasa terasingkan, mereka yang alienated tadi, mereka yang menolak, mereka yang merasa ditolak tadi itu. Jangan sampai kita malah menambah luka mereka, teman-teman, dan membuat mereka semakin merasa terasingkan malah, gitu ya. Jadi disinilah kasih itu ternyata sangat penting. Penting banget untuk kita membagikan kasih itu kepada sesama. Tentunya tanpa memandang latar belakang. Jangan sampai kita cuma mau mengasihi ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang itu, atau kita mengasihi untuk membalas sesuatu, atau kita mengasihi karena dia ini kaya, kita mengasihi karena dia ini ganteng, kita mengasihi karena dia ini cantik, kita mengasihi supaya ada imbalan ke kitanya gitu ya. Jangan, teman-teman. Buat mereka yang terasingkan pun kita harus mengasihi mereka loh. Karena Tuhan aja mengasihi ke semua orang. Mau orang itu udah mencaci maki dia, orang itu udah menilai Tuhan Yesus itu sesat, tapi dia tetap mengasihi, teman-teman. Yohanes 3 ayat 16. Dia tetap mengasihi semua orang. Mau orang itu udah bilang Tuhan Yesus itu sesat, Tuhan Yesus itu nggak benar, agama Kristen itu tidak benar, enggak kok, dia tetap mengasihi, teman-teman. Jadi kita juga sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus Kristus ya, kita pun harus mengasihi tanpa memandang latar belakang. Jadi bagi mereka pun yang terasingkan, mereka yang merasa terasingkan, mereka yang merasa ditolak, kita pun harus mengasihi mereka. Jangan sampai tadi yang aku bilang, malah kita yang membuat luka di dalam hati mereka, gitu ya. Makanya kita harus periksa, teman-teman. Kita harus seringkali periksa gitu ya. Evaluasi diri lah ya bahasanya. Kita periksa ke diri kita. Kasih seperti apa sih yang kita miliki? Apakah kasih yang kita miliki ini udah benar-benar tulus? Udah benar-benar seperti yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di atas kayu salib, atau ternyata kasih yang kita miliki ini kasih yang pilih-pilih, kasih yang pilih kasih, gitu. Jadi kita harus seringkali memeriksa ke diri kita sendiri, bertanya gitu, refleksi, kasih apa sih yang lo miliki, Kayla? Kasih apa sih yang kalian miliki? Kasih apa ya yang aku miliki? Udah tulus ke aku? Seberapa tulus ke aku ke orang lain? Apakah aku cuman mengasihi mereka yang kaya, mereka yang privilege, atau kasih yang aku miliki ini gak memandang latar belakang? Seringkali pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti itu harus kita tanyakan ke diri kita sendiri, teman-teman. Untuk itu, aku di sini sharingku kali ini ingin mengingatkan kita sih, lebih ke reminder aja ke kita. Kalau Tuhan Yesus nih udah datang ke dunia menebus dosa kita tanpa melihat latar belakang kita. Kayla nih orangnya gimana sih? Kayla ini menguntungkan gak sih buat Tuhan? Kayla ini baik gak sih? Untung gak sih Tuhan kalau menolong Kayla? Baik gak sih? Apalah semuanya. Mau semua kemungkinan, apapun kemungkinan gitu ya, apapun kemungkinannya, kenapa Tuhan mau menolong Kayla? Gak ada latar belakang satupun. Apakah karena Kayla ini orangnya pintar, menguntungkan, baik, bisa mewartakan Injil? Gak ada. Tuhan itu menolong, menyelamatkan setiap orang ya karena emang Tuhan adalah Tuhan. Dia mau menolong tanpa embel-embel. Tanpa embel-embel. Dia tidak menuntut balasan, dia tidak melihat latar belakang orang itu, masa lalunya seperti apa, enggak. Tuhan langsung datang tanpa embel-embel menyelamatkan kita semua. Jadi kita juga harus menyebarkan kasih yang Tuhan berikan, yang dengan tulus tanpa embel-embel kepada semua orang juga, tanpa melihat latar belakangnya, terutama bagi mereka yang terasingkan ini, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita ada teman kita yang menyendiri di kelas,
ya kita bisa lihat lah ya orang yang kayaknya ada masalah, orang yang pendiam, yang introvert, tapi bukan karena dia introvert, tapi karena ada luka di hatinya tuh kita bisa lihat lah ya, kita bisa merasakan gitu ya, kita bisa peka dengan itu, harusnya kita bisa peka dengan itu. Jangan sampai kita melihat orang, teman kita yang terasingkan seperti itu dan kita malah menjauh dari dia, kita malah menolak dia. Enggak teman-teman, Ibrani tadi yang aku baca ya, yang kita udah baca bersama, Ibrani 10 ayat 24-25 katakan kita harus memperhatikan mereka yang terasingkan juga. Kita harus perhatikan mereka teman-teman. Jadi ayo teman-teman kita saling mengasihi, saling perhatikan, sama-sama ya. Kita sama-sama memerdekakan, kita sama-sama membebaskan semua teman-teman kita. Kita sama-sama membebaskan sesama, juga bagi mereka yang terasingkan. Dan ayo kita mengasihi mereka, menjadi teman mereka. Atau at least kalau misalnya mungkin ada yang bilang, susah Kai kalau mau jadi teman mereka, susah, mereka nggak membuka diri, mereka menutup diri, mereka nggak bisa di approach, susah banget. Oke lah kalau susah, at least banget nih, at least jangan sampai kita membuat luka di dalam hati mereka. Jangan sampai kita menambah luka di dalam hati mereka. Berikan tindakan, respon yang memperlihatkan kalau kita ini menerima mereka gitu. Menerima mereka, kita memperhatikan mereka. Walaupun mereka nggak membuka diri untuk menjadi teman, sahabat, ya tapi at least kita menjadi orang yang baik. Kita menjadi orang yang memberikan atau menyebarkan kasih itu juga kepada mereka. Dan pasti mereka akan merasakan kok teman-teman. Pasti mereka rasakan kalau kita ini tulus memberikan kasih kita kepada mereka tanpa memandang balasan apapun dari mereka. Kita benar-benar memperhatikan mereka. Pasti akan dirasakan oleh mereka. Jadi jangan ada alasan lagi, susah Kai kalau menjadi teman. Ya udah, at least jangan sampai kalian menambah luka di dalam hati mereka. Jangan sampai luka mereka yang merasa terasingkan, merasa ditolak, ditambah lagi sama kita yang menolak mereka. Jangan sampai. At least kita menerima mereka dan mereka tahu kalau mereka diterima oleh kita. Jadi segitu aja sharing hari ini. Ayo kita sama-sama membebaskan, memanusiakan mereka, menerima mereka, dan ayo kita liberating the alienated. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing yang singkat ini. Kiranya dalam pendengaran sharing ini Tuhan kita bisa sadar kembali, kita bisa tahu Tuhan bahwa kasih yang Kau berikan kepada kita di atas kayu salib harus kita salurkan kepada sesama, juga kepada mereka yang merasa terasingkan, mereka yang alienated. Biarlah kita bisa sama-sama liberating the alienated Tuhan. Tuntun kami selalu Tuhan, ampuni salah dosa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.